Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi ke-6, yaitu tentang komunikasi interpersonal. Dalam berkomunikasi, kita sebagai personal, sebagai individu tentu mencoba melakukannya sebaik mungkin. Ya. Oleh karena itu kita perlu tahu siapa lawan bicara kita, lawan komunikasi kita, sehingga kita bisa mengukur intonasi maupun materi yang kita berikan kepada mereka. Ya, baik. Menu komunikasi interpersonal adalah beberapa, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Ya, verbal tentunya dengan bahasa, dengan sesuatu yang diutarakan, begitu ya. Non-verbal, ya, ada beberapa hal yang bisa ditampilkan, yaitu misalnya gestur kita menghadap kepada lawan bicara kita, atau kita malah memalingkan, Pak. Sebagai pertanda bahwa kita tidak tertarik, tidak fokus kepada lawan bicara kita, dan adanya hambatan dalam komunikasi, ya, banyak hal yang bisa menyebabkan. Tentu hambatan ini layaknya cuaca buruk, begitu ya. Kalau kita melakukan diskusi, ketika ada petir tidak terdengar, ketika ada hujan misalnya, ya jadi terganggu, gitu ya. Demikian juga ketika misalnya ada emosi atau ada ngantuk, barangkali komunikasi kita pasti akan terganggu karena tidak lagi optimal. Kemudian ada bahasa deskriptif, ada bahasa preskriptif. Deskriptif itu untuk menggambarkan sesuatu, ya, lengkap, ya, dari ujung ke ujung, memaparkan, ya. Kalau prescribe itu, ya, lebih banyak pada simbol, atau kalau bahasa kesehatannya prescribe itu meresepkan. Jadi bahasanya tertata dalam bisa dalam bentuk tulisan, ya, gambar, ya, kode. Nah, tahukah bahwa 75% aktivitas manusia ini adalah komunikasi? Ya. Jadi bukan tidur, bukan makan, tapi justru berkomunikasi. Manusia adalah makhluk komunikasi, ya. Dan dengan komunikasi yang baik, maka kita akan lebih didengar, ya, lebih mudah dipercaya, ya, dan dapat memotivasi orang lain, ya. Kemudian menjalin relasi antar person jadi lebih baik. Ya. Nah, komunikasi ini terdiri dari decoding dan encoding, ya. Jadi kita mendengarkan, ya, seperti gambar dua anak ini, satu memberikan sinyal atau memberikan kode, yang lainnya mendengarkan, mencoba mencerna melalui medianya. Dan penerima ini untuk menangkap pesannya dan kemudian bisa melakukan umpan balik kepada pengirim utamanya. Itu adalah sejatinya dari komunikasi. Dan bagaimana komunikasi yang efektif, yaitu makna yang ditangkap oleh penerima sama, ya, dengan makna yang dimaksud pengirim, ya. Itu tentu yang efektif, ya. Jadi kalau ada yang masih tercecer, ya, belum lengkap, berarti tidak efektif. Ya, seperti tadi bilang ada hambatan, ya. Jadi banyak yang tertinggal informasinya, menjadi tidak lengkap. Jadi tidak efektif. Dan dengan komunikasi efektif ini, penerima akan memahami pesan yang disampaikan, ya, caranya dengan cara memilih bahasa yang mudah dipahami, media yang dikuasai, misalnya telepon, WhatsApp, email, dan lain sebagainya, kemudian minta umpan balik dari lawan bicara.
supaya kita mengkonfirmasi kelengkapan berita. Kemudian di komunikasi ya 7% verbal, 38% vokal, 50% visual atau body language. Ini perlu diperhatikan mahasiswa supaya kita tahu bahwa ternyata tidak hanya verbal kita, ya, tidak hanya vokal kita, tapi juga body language itu diperlukan untuk melengkapi makna dari komunikasi. Dan saluran yang nonverbal, ya, ini contohnya, ada ekspresi wajah, ya, ada kecerahan, gitu ya, gaze, kemudian suara, ya, gestur, ya, condong atau tidak, atau males-malesan, postur kita, ya, tegak, ya, sentuhan kita, kadang-kadang ya perlu kita melakukan penekanan, ya, special behavior, ya, perilaku kita tenang, ya, tidak goyang-goyang begitu, ya, dan kemudian penampilan kita, ya. Nah, banyak terjadi hambatan komunikasi di mana individu itu atau belum paham bagaimana cara berkomunikasi karena memang tidak mengetahui potensi-potensi hambatan terhadap komunikasi, sehingga akhirnya tidak nyambung, marah, kemudian tersinggung, nggak nyambung, ya, ilfeel gitu ya, macam-macam. Nah, pada hambatan komunikasi biasanya terjadi karena motivasi untuk komunikasi rendah. Entah itu ngantuk, entah itu memang menganggap bahwa lawan bicara tidak sepadan, sehingga tidak minat. Kemudian bahasa yang digunakan itu tidak tepat, ya, bahasa-bahasa yang tinggi atau tidak diketahui, misalnya bahasa-bahasa zaman sekarang mungkin, ya, tapi orang tidak ngerti gitu. Kemudian defensif, komunikasinya ngeyel gitu ya. Kemudian filtering, ya, melakukan penyaringan yang terlalu berlebihan. Kemudian nonverbal yang tidak tepat, tidak sesuai. Gesturnya tidak sesuai dengan apa yang diomongkan gitu. Informasi yang disampaikan terlalu banyak, ya, jadi kualitasnya jadi menurun. Kemudian keterampilan komunikasi yang rendah. Kemudian masalah teknis dalam komunikasi. Kemudian diucapkan dan dituliskan, ya, bisa komunikasi itu bisa diungkapkan, ya, bisa juga dituliskan, ya, bisa teks gitu. Dan kalau kita memilih strategi memiliki kata-kata, ya, memilih kata-kata tentu yang keep it short and simple, sehingga orang mudah mengerti, ya, tidak harus panjang tapi cukup membuat orang untuk memahami maksud kita. Materi komunikasi interpersonal cukup sekian begitu ya. Nah, selanjutnya silakan kalian mencoba mengulang kembali, ya, saya berikan materinya, ya, PowerPoint-nya, supaya nanti kalian bisa merealisasi gitu. Apakah selama ini memang saya punya hambatan komunikasi? Kalau dari hambatan komunikasi, apa saja tadi poin-poin yang menyebabkan saya terhambat dan lakukan perbaikan? Saya rasa cukup sekian sementara. Ini adalah bagian dari kuliah offline saya yang saya buka dengan online, ya, sementara dengan melihat video ini. Selanjutnya kita akan bertemu di dalam ruangan secara offline. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.